Cie, senengnya yang lagi kerja pakai daster baru. Hayo, siapa nih? Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas yang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oh iya teman-teman, aku sih berharapnya semoga aja suami aku nggak nonton ya konten aku yang ini, biar beliau itu tuh nggak usah tahu kalau istrinya pakai baju baru. Suami aku sebenarnya suka banget sih ya pantengin sosial media istrinya ya, walaupun kadang-kadang jarang banget komen, tapi kalau untuk like-nya insya Allah suami aku sering banget. Ya sudah, sekarang aku mau kasih tahu dulu nih ke kalian. Iya, bener banget seperti yang aku bilang di awal opening tadi, kalau hari ini tuh aku pakai daster baru. Sebentar, sebelumnya nih, hayo siapa nih di antara kalian yang gagal fokus sama mata aku yang sembab? Percaya nggak sih kira-kira kalau aku bilangnya habis digigit semut? Tentunya enggak dong ya, soalnya aku juga lagi nggak bercanda sama anak bayi umur 6 bulan. Iya, aku ngaku kalau ini tuh mata aku sembab karena aku habis nangis. Tapi tenang dulu, aku nangisnya bukan karena dimarahin suami ya, melainkan tiba-tiba aja aku tuh keinget sama orang tua aku yang jauh di perantauan sana. Dan jujur guys, aku tuh asli beneran kangen banget sama mereka, pengen rasanya ketemu, cuman apalah daya, jarak perantauan terlalu jauh. Orang tua aku tinggal di Batam, sedangkan aku di Lampung ikut suami. Dan sebenarnya dulu juga waktu awal-awal pernikahan aku sama suami, kita juga pernah kok tinggal di Batam. Ya awalnya sih cuma niat silaturahmi aja, tapi lama-kelamaan karena kita merasa betah dan nyaman, jadilah kita menetap di sana selama 1 tahun. Dan masya Allah setelahnya, karena aku juga cukup sadar diri kalau aku sekarang udah menikah, jadi mau nggak mau aku harus tetap ikut kemanapun suami pergi. Nah contoh salah satunya ketika beliau itu tuh memutuskan untuk pulang kampung, dengan berat hati dan sangat sedih, aku tuh harus tetap meninggalkan orang tua aku yang ada di sana demi ikut suami pulang ke kampung halamannya. Ih, ini tuh gimana konsepnya sih? Niat awalnya kan aku tuh mau cerita-cerita tentang baju baru, daster baru yang aku pakai ini, kok malah justru beralihnya ke alur cerita kehidupan aku sendiri sih. Pokoknya mohon maaf banget, dan sekali lagi mohon dimaklumin karena jujur nggak tahu kenapa aku tuh kalau lagi proses voice over kayak gini ataupun dubbing, aku tuh kayak merasa ngalir aja gitu loh ceritanya, kayak berasa aku tuh lagi curhat ke kalian. Oke, untuk daster yang lagi aku pakai ini tuh ukurannya all size ya. Untuk LD-nya di sekitaran 120, dan untuk BB aku yang di sekitaran 66 kilo, terus tinggi badannya cuma 150 cm, ini tuh pas banget dan cocok banget. Pokoknya nanti untuk semua outfit yang aku pakai, mulai dari hijab, daster, terus ada lipstick, ada krim, ada kutek juga, nanti semua linknya bakalan aku taruh di bawah ya, tinggal kalian cek aja, aku taruhnya di deskripsi atau di kolom komentar. Nah kebetulan karena tadi tuh pagi-pagi banget aku tuh udah kelar nyuci baju kan, jadi sekarang tinggal kita bagian jemur-menjemurnya aja. Sebenarnya say ini tuh aku belum masak loh, cuman ya nggak apa-apa lah, kita jemur-jemur baju aja dulu. Ini tuh sebenarnya udah siang banget loh, udah di sekitaran jam 9-an, tapi tenang ya, walaupun jam 9 aku belum masak, tapi kalau untuk anak-anak aman banget. Di sini tuh mereka udah pada sarapan semua, soalnya tadi kan aku ada bikinin nasi goreng telur kecap. Tapi prosesnya memang nggak aku videoin ya, karena nggak mungkin juga kan mau semuanya aktivitas kita sehari-hari mau kita kontenin semua. Jadi adalah istilah kata seperti waktu yang privacy pengen kita nikmati tanpa ada kamera. Dan selama 1 hari sebanyak 24 jam itu yang bisa kalian lihat di sosial media palingan cuma hitungan menit aja kan, paling lama sekitaran 5 menit, 6 menit, 7 menit. Selebihnya dari itu 24 jam itu ya cuma dipotong sekian menit, sisanya untuk waktu aku bareng keluarga. Karena yang namanya kita ngonten gak semata-mata waktu kita cuma untuk di sosial media aja ya sayang. Tentunya kita harus punya waktu juga untuk di dunia nyata ya, bagi-bagi waktu untuk anak-anak, harus ada juga untuk suami. Jadi keduanya ini tuh memang harus bener-bener berjalan dengan seimbang biar nggak meleset gitu loh. Dan jujur sampai hari ini aku tuh nggak pernah tuh ngerasa yang namanya ngonten itu tuh menjadi beban, malah justru menurut aku ini tuh dengan adanya platform seperti ini, istilahnya menjadikan hobi aku semakin tersalurkan. Dan oke, karena posisinya aku tag video ini tuh di hari Minggu, jadi ada Udozis juga nih yang mondar-mandir di layar. Sedangkan kalau untuk anak bungsu sementara ini masih agak sedikit aleman nih, lagi pengen dimanja-manja. Jadi kita gendong dulu sebentar sebelum akhirnya kita kasih turun lagi nih. Oh iya, anak aku cuma 2 ya yang kelihatan di sini, sedangkan anak aku ada 3. Dan tenang, untuk Wamilda itu tuh ada di luar lagi jagain warung kerupuk. Biasalah ya, emaknya minta waktunya sebentar aja untuk bikin konten. Ya namanya juga konten kreator, jadi pekerjaannya ya bikin video. Alhamdulillah untuk di bagian jemur-jemur bajunya di sini tuh udah kelar semua. Dan oalah, pantesan ya anak dari tadi tiba-tiba ngilang dan gak ada suaranya, ternyata udah mainan air. Dan oke, ceritanya sampai sini aja dulu ya. Untuk vlog masak-masaknya kita lanjut di part 2.